Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Polda Sumatera Barat akan memanggil pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumbar terkait SOP pendakian Gunung Marapi. Tindakan ini dilakukan untuk menyangkut penyelidikan erupsi Gunung Marapi yang memakan korban 23 pendaki meninggal dunia. Polda Sumatera Barat membenarkan pemanggilan terhadap beberapa unsur BKSDA Sumatera Barat. Pemanggilan ini dijadwalkan seusai evakuasi korban Gunung Marapi tuntas. Kepolisian akan meminta keterangan dari penanggung jawab Gunung Marapi dan memperjelas SOP yang diterapkan BKSDA Sumbar selama ini. Nantinya keterangan tersebut untuk dipastikan pendaki Marapi apakah sudah sesuai SOP atau tidak karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Jika terbukti melakukan kelalaian, penanggung jawab Gunung Marapi akan terkena pasal 359 KUHP. Yang bertanggung jawab di sini adalah BKSDA. Ya, sehingga Bapak Kapolda memerintahkan Dirkrim untuk segera minta keterangan kepada pihak BKSDA. Nah, itu nanti dilihat di situ apakah ada kelalaian dari pihak BKSDA yang tidak melaksanakan SOP. Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat memastikan pada setiap jalur pendakian di Gunung Marapi sudah memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Jumlah pendaki pun dibatasi melalui booking online. Meski begitu, BKSDA Sumbar menyatakan siap menjalani pemeriksaan jika dipanggil pihak kepolisian. Izin diberikan karena memang walaupun status level 2, kami itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, kemudian dari wali nagari, kemudian dari stakeholder yang memang berkepentingan. Jadi justru kami membuka sistem pendakian berdasarkan booking online adalah untuk melakukan pembatasan. Karena sebelumnya apabila tidak dibatasi, pengunjung sangat banyak dan pendakian pun dilakukan oleh orang-orang tanpa adanya pendataan. Untuk pemanggilan ke Polda Sumbar kami akan siap gitu, karena memang pengelola kawasan adalah kami, tentunya kami sebagai warga negara yang baik, tentunya kami akan siap untuk memberikan keterangan. Seperti diketahui, Gunung Marapi dengan status level 2 masih menerima aktivitas pendakian. Erupsi yang terjadi mengakibatkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 23 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat. Budi, selamat malam. Bagaimana proses pemanggilan atau update dari pemanggilan BKSDA oleh kepolisian? Ya, Kepolisian daerah Sumatera Barat menyelidiki kasus kelalaian. Halo? Yes, silakan Budi, suaranya cukup jelas kok. Kepolisian daerah Sumatera Barat menyelidiki kasus dugaan kelalaian oleh pengelola Taman Wisata Alam Gunung Marapi, yang dalam hal ini adalah BKSDA Provinsi Sumatera Barat. Pihak dari kepolisian dari Polda Sumbar akan melakukan pemanggilan kepada pihak BKSDA dalam waktu dekat terkait pemeriksaan SOP dan juga terkait hal-hal mengenai kelalaian. Demikian. Oke, apa saja materi atau kalau dari pantauan Anda sendiri, Budi, seperti apa sebenarnya SOP pendakian Gunung Marapi selama ini yang ya katakanlah digunakan oleh warga atau pendaki? Ya, sebelumnya pendakian di Gunung Marapi telah dibuka sejak bulan Juli 2023 yang lalu, setelah mendapat kesepakatan dari sejumlah stakeholder seperti dari pemerintah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, serta wali nagari setempat. Kemudian pihak pengelola Taman Wisata Alam dalam hal ini adalah BKSDA Provinsi Sumbar melakukan pembukaan tiket dengan secara online dengan tujuan untuk meminimalisir tingkat kunjungan yang meningkat.
Jadi walaupun sudah dinyatakan oleh PVMBG Gunung Marapi ini level 2 waspada dan tidak boleh ada pendakian dalam radius 3 km dari mulut kawah, pendakian tersebut selama ini tetap dilakukan, begitu ya Budi? Baik. Untuk dari Pemprov sendiri atau pihak-pihak terkait, apakah sudah ada informasi terkait dengan bagaimana penanganan atau mitigasi sementara? Sampai saat ini dari pemerintah Provinsi Sumber belum ada mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Cuman dalam hal ini BKSDA Sumber menyatakan bahwa selama ini sudah sesuai dengan prosedur dan SOP, karena di lokasi sudah melakukan tempat mitigasi bencana dan posko darurat, tanggap darurat, demikian. Oke, baik. Untuk terkait dengan proses evakuasi sendiri, bagaimana sampai dengan saat ini perkembangannya? Dengan ditemukannya 23 korban yang meninggal dunia dan seluruh korban 75 orang yang telah ditemukan, maka operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah ditutup mulai dari kemarin. Oke, kondisinya bagaimana? Kondisi para korban lebih tepatnya Budi Sunandara? Oke, ya saat ini para korban yang dirawat di rumah sakit terdapat ada 4 orang. Itu dirawat 2 orang di Rumah Sakit M. Jamil Padang, 2 orang di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, dan selebihnya sudah dipulangkan. Demikian. Oke, mengenai korban meninggal, betul jumlahnya 23 ya saat ini? Sejauh ini pihak kepolisian mengeluarkan data akurat 23 orang yang ditemukan meninggal. Oke, apakah masih ada usaha pencarian lagi untuk korban yang diduga masih berada di atas? Untuk proses pencarian sudah ditutup secara resmi oleh Wakapolda Sumbar sendiri kemarin. Oke, ada kabar atau informasi terkait dengan pemakaman korban meninggal, Budi? Ya, untuk korban yang sudah meninggal sudah dimakamkan di pemakaman keluarga. Ada yang di Kota Padang, ada yang di Padang Pariaman, ada yang di Pasaman, ada yang di Riau. Demikian. Oke, Budi, bagaimana dengan kondisi atau situasi di Gunung Marapi sendiri saat ini? Budi? Halo, ya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo, putus-putus, halo. Oke, baik kalau begitu. Budi, terima kasih atas informasi sementara ini. Selamat kembali bertugas.